selamat malam rekan-rekan semua. Malam-malam. Hari ini kita ketemu lagi nih untuk waktunya diskusi. Malam ini kita akan berdiskusi dengan rekan diskusi kita, yaitu Mas Haris. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sevilia Rafadinisa Putri, saya CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Saya penempatan di BPTD Wilayah 4 Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan jabatan pengevaluasi kinerja prasarana LAJ. Oke, kita mau perkenalan dulu nih dengan rekan diskusi kita. Silahkan Mas Haris memperkenalkan diri. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Haris Imam Majid, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 dengan formasi di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Jampe dengan formasi analis angkutan laut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haris. Oke, malam ini kita akan sedikit berdiskusi tentang stereotip ASN di mata masyarakat. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Mas Haris, gimana sih perasaannya jadi PNS? Alhamdulillah ya, ketika lulus penerimaan CPNS ini, jujur bersyukur karena banyak masyarakat yang ingin di posisi kita, jadi kita harus bersikap bersyukur sudah diterima sebagai calon ASN. Iya, bener banget nih. Memang salah satu bentuk rasa syukur kita adalah kita siap untuk melayani masyarakat sebagai seorang ASN. Oke, ini mungkin kita akan sedikit berdiskusi dari ada sebuah artikel di mana terkait dengan animo masyarakat saat pendaftaran CPNS kemarin nih. Oke, ada dua artikel. Yang pertama, pendaftar CPNS 2021 sentuh 3,69 juta orang. Lalu, pengangguran menjamur, PNS jadi pilihan profesi paling ya. Gimana nih menurut pendapat Mas Haris dengan dua artikel di atas? Ya jujur melihat kemarin pada saat saya melaksanakan seleksi ya untuk calon PNS ini memang sangat banyak animo masyarakat yang ibaratnya yang ingin menjadi calon ASN begitu. Karena melihat kondisi negara juga bahwasannya kita sedang mengalami pandemi COVID-19 kan, jadi banyak masyarakat yang mungkin mengalami PHK atau kehilangan pekerjaannya karena pandemi tersebut. Jadi mungkin animo masyarakat tahun kemarin itu sangat besar. Jadi bisa dilihat dari dua artikel ini yang memang ternyata seperti itu gitu Mbak Sevil. Iya, memang banyak dari masyarakat, dari juga apa, dari beberapa mungkin beberapa tingkatan masyarakat yang sangat antusias gitu ya dengan pendaftaran CPNS ini, dan berharap juga tahun depan bisa dibuka lagi nih kesempatannya gitu. Tapi sayangnya nih dengan animo masyarakat yang seperti ini, dengan keinginan masyarakat yang pengen jadi seorang ASN, tapi banyak juga ada beberapa stereotip yang sering muncul dari masyarakat juga terkait dengan ASN. Yang pertama ini, saya nemu artikel tentang mengapa banyak PNS tidak produktif dalam bekerja katanya. Lalu ada pendapat di mana stereotip PNS malas harus dihilangkan. Dan yang ketiga, nggak habis-habis ya stereotip kerjaan PNS cuma fotokopi dan main Zuma. Aduh, ini kayaknya banyak bednya ya tentang stereotipnya ini. Coba gimana tanggapan Mas Haris nih tentang stereotip yang terjadi di masyarakat terkait dengan PNS? Coba kita lihat artikel yang pertama mungkin Mbak ya. Stereotip mengapa banyak PNS tidak produktif dalam bekerja begitu. Bila dilihat mungkin ini hanya beberapa oknum aja gitu ya, tidak produktif dalam bekerja. Jadi kita dalam menilai suatu instansi dan organisasi kita nggak bisa
timbang pilih gitu kan ya. Misalkan satu orang, melakukan kesalahan, kita nggak bisa menyalahkan semua orang gitu kan. Mungkin ini, ada individu yang memang tidak produktif mungkin, tapi kan kita harus melihat keseluruhan gitu. Banyak kok ASN yang dalam pekerjaannya itu, melebihi, maksudnya dalam arti melebihi itu, dia itu bersungguh-sungguh gitu loh dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Oke, memang sih stereotip ini muncul dan timbul karena beberapa oknum-oknum tertentu yang mungkin membuat citra PNS menjadi buruk ya. Oke, kita beranjak ke stereotip selanjutnya. PNS malas harus dihilangkan katanya. Coba gimana menurut Mas Haris? Iya, ini juga, apa namanya, kembali ke individu masing-masing ASN itu sendiri kalau menurut saya, Mbak. Karena, apa ya, bagaimana kita mau bekerja, bagaimana kita mau bertanggung jawab atas pekerjaan dan jabatan yang telah pasrahkan kepada kita gitu. Jadi stereotip ini itu, eee, yang harus direnungkan terhadap masing-masing individu khususnya ASN, dalam bekerja kita itu selama ini sudah menghasilkan apa, dalam bekerja itu kita juga sudah menghasilkan, pekerjaan yang layakkah, pekerjaan yang baikkah untuk melayani masyarakat apa tidak gitu. Jadi ini menurut saya harus dipikirkan dan masing-masing ASN harus berkaca sih tentang stereotip stereotip ini agar kesan kita di masyarakat ini tidak selamanya buruk gitu loh. Iya, benar sekali sih, Mas. Semua memang tergantung dari individunya masing-masing. PNS malas juga bisa dibilang itu juga beberapa oknum juga yang membuat eh, citranya jadi buruk juga. Lalu selanjutnya stereotip kerjaan PNS cuma fotokopi dan main Zuma. Ini lagi ngehits banget sih Mas, komen kayak gini nih. Katanya banyak PNS-PNS yang mungkin studi kasusnya kebanyakan di daerah katanya. Eh, sering kedapatan main Zuma di sela-sela pekerjaan katanya gitu tuh. Padahal game kan nggak cuma Zuma ya. Iya, saya juga bingung kenapa banyak stereotip kayak gini gitu kan. Game nggak cuma Zuma, ada Mobile Legends sekarang kan mungkin yang lagi hype atau yang lainnya gitu kan. Cuman ini, eee, menurut saya stereotip yang tidak mendasar sih. Kenapa saya bilang tidak mendasar, karena mungkin, yang komen ini kurang mengetahui pekerjaan seorang ASN. Mungkin taunya ASN itu yang hanya ada di daerah, yang bagaimana, dia, apa namanya, melayani masyarakat dari belakang meja gitu kan. Coba kalau kita lihat ke daerah-daerah, eee, banyak kok ASN yang langsung terjun ke lapangan. Seperti contoh saya bekerja di pelabuhan, Jampea ya, di situ kita sering terjun langsung ke, berhadapan langsung dengan masyarakat, berhadapan langsung dengan kru kapal, bagaimana cara kita bersikap kepada masyarakat, bagaimana cara kita bersikap kepada kru kapal, bagaimana alur pelayanan, bagaimana kita, apa namanya, mengatur bagaimana kapal itu masuk ke pelabuhan, keluar dari pelabuhan, sebagaimana seperti itu. Jadi, kerjaan PNS cuma fotokopi itu menurut saya, mungkin nggak mendasar ya, Mbak, begitu Mbak Sevil. Iya, benar banget nih Mas Haris. Mungkin beberapa stereotip yang tadi sempat kita tampilkan, mungkin itu beberapa sedikit bagian dari penilaian masyarakat tentang ASN ya. Oke, selanjutnya nih Mas. PNS mantu idaman mertua sejak zaman Belanda. Ini saya bingung sih ini antara baik atau buruk stereotipnya ya. Tapi katanya mantu idaman nih masih PNS katanya. Gimana Mungkin menurut Mas diambang Haris? ya, di antara baik atau buruk, saya juga kurang paham.
Tapi ini dari sejak zaman Belanda ini kayaknya terlalu lama ya, saya belum lahir juga. Agak berlebihan ya artikelnya. Iya, apa ya, mungkin orang tua zaman dahulu berpikiran seperti itu kali ya, maksudnya di mana kita sebagai aparatur sipil negara kan, kita mau kerja sesuai, jabatan tanggung jawab kita, mau kerja di manapun gitu kan, kita membawa nama negara gitu, membawa nama pemerintah. Jadi mungkin dalam tanda kutip, di situ ada ketenangan dalam diri orang tua khususnya apabila anaknya sudah bekerja menjadi seorang ASN, maka hidupnya tenang gitu, aman gitu. Seperti itu mungkin Mbak Sevil. Iya, mungkin juga salah satu alasannya karena ada kepastian dana pensiun kali ya, Mas ya. Karena kan juga ada di situ ada jaminan hari tua dari negara untuk ASN kan. Oke, Betul betul. mungkin dari beberapa stereotip di atas nih, mungkin kita bisa kenalkan kali ya core values dari generasi ASN yang sekarang, yaitu berakhlak. Mungkin Mas Haris bisa sedikit sharing nih tentang nilai-nilai berakhlak yang sekarang jadi core values-nya ASN. Iya, jadi saya mau sedikit sharing tentang nilai berakhlak yang menjadi core value ASN ya. Ini untuk, pembelajaran kita sendiri juga, mengingatkan untuk diri sendiri juga khususnya, terutama juga untuk para ASN. Untuk menghilangkan stereotip-stereotip yang ada di masyarakat gitu, kita harus mengerti apa sih ini, core value ASN berakhlak ini. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan ya, ber-nya itu. Jadi, kami para ASN itu berkomitmen terhadap pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana kita melayani masyarakat dengan penuh dengan rasa tanggung jawab, gitu. Yang kedua adalah akuntabel, dalam kita bekerja ini kita difasilitasi oleh negara loh, maksudnya negara ini memfasilitasi seorang ASN untuk bekerja agar pekerjaan itu lebih baik gitu. Jadi kita seorang ASN harus menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kompeten, kompeten ini dalam ASN bekerja, apabila dia tidak kompeten maka hasil output yang dikeluarkan juga tidak kompeten dalam bekerja. Misalkan saya bekerja dalam bidang A, apabila saya tidak mengetahui bidang yang saya tekuni, hasilnya juga pasti tidak akan maksimal. Jadi seorang ASN itu harus kompeten dalam, bidangnya dia bekerja. Kemudian harmonis. Harmonis ini bagaimana kita bekerja di dalam lingkungan kerja. Apabila kita bekerjanya dalam tanda kutip "egois" apa segala macam, tidak ada keharmonisan yang dibangun dalam lingkungan kerja itu sendiri. Kemudian loyal. Loyal ini berdedikasi ya, maksudnya dalam arti kita loyal terhadap negara, kita loyal terhadap pekerjaan yang kita miliki, demi, menjaga nama baik instansi dan negara khususnya. Kemudian yang keberapa ini, keenam, adaptif. Apa sih adaptif itu? Misal contoh saya yang ditugaskan langsung ke daerah, di mana saya sebagai seorang ASN harus beradaptasi dengan cepat, khususnya dengan lingkungan, supaya apa, supaya pekerjaan yang saya emban, yang saya, terima ini tidak apa, tidak, apa namanya, tidak maksimal gitu hasilnya. Saya harus bisa beradaptasi sesegera mungkin agar pekerjaan yang saya jalan ini maksimal gitu ya output-nya. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN juga tidak akan bekerja sendiri ya, mereka harus, eee, ibaratnya ada, silang pekerjaan dengan teman kerja atau segala macam. Jadi di situ nilai kolaboratif ini yang dibangun terhadap lingkungan kerja seorang ASN. Begitu Mbak Sevil untuk, apa namanya, core value ASN berakhlak ini. Oke, wah kita jadi sama-sama tahu nih Mas, core value dari generasi ASN yang sekarang ini yaitu berakhlak. Kita sama-sama ngerti dan berusaha untuk menerapkan core value ini dalam
pekerjaan kita dalam penugasan kita sehari-hari. Oke, mungkin dalam diskusi kali ini kita bisa menggarisbawahi 3 poin kali ya Mas ya. Yang pertama, kita sebagai ASN harus berintegritas tinggi. Yang kedua adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja. Oke, terima kasih banyak Mas Haris waktunya untuk diskusi kita kali ini. Semoga kita bisa menjadi ASN yang Sama-sama Mbak bertanggung Sevil. jawab, ASN yang amanah, dan selamat bekerja juga untuk Mas Haris. Oke, kita akhiri Iya, diskusi Mbak kita Sevil kali juga ini. selamat bekerja. Ya, selamat malam. Malam-malam.